Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan ketiga ini kita masuk ke bab 3, yaitu fi ikrami ahlil qur'ani wa nahyi an adahum, yaitu anjuran untuk menghormati ikram ahlul Qur'an, para penghafal Al-Qur'an, wan nahyi, dan larangan, wan nahyu an adahum, dan larangan untuk mengganggu mereka. Nah, siapakah ahlul Quran di sini? Nanti insyaallah akan kita bahas. Qala muallifu rahimahullahu taala, qala Allah taala, dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Itulah mereka orang-orang yang yu'azzim, mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya orang yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itulah mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, syair, syiar itu makna lain adalah tanda-tanda. Jadi tanda-tanda syariat Islam itu apa saja ikhwah sekalian? Apa? Syiar-syiar Islam itu apa? Syiar Islam. Syiar Islam. Antum nggak tahu syiar Islam? Jangan-jangan nanti antum anggap dangdutan itu syiar Islam. Kan ada nada dan dakwah, tapi ternyata dangdutan. Itu bukan syiar Islam. Ini hari ini yang gak hadir siapa? Kok cuma 9? Fauzi. Oh iya, Fauzi. Fauzi kenapa? Sakit? Pulang. Syiar Islam di sini apa ikhwah sekalian? Apa coba? Syiar Islam itu apa aja sih? Apa saja yang disebut syiar Islam? Antum nggak tahu syiar Islam? Adzan, sholat, puasa, itu syiar Islam. Main mercon ketika bulan Ramadan syiar Islam bukan? Bukan. Nah, syiar Islam itu ciri-ciri tanda-tanda Islam seseorang. Bahkan tentang ciri-ciri syiar Islam ini, Rasulullah SAW suatu ketika beliau ingin menyerang sebuah kelompok, sebuah kaum, sebuah kabilah, beliau menunggu dulu, jangan langsung diserang di suatu daerah tersebut. Apa yang beliau tunggu? Apakah terdengar dari kabilah tersebut, dari suku tersebut kumandang adzan? Kalau misalnya ada terdengar adzan, oh berarti ini muslim, nggak jadi, kita cari tempat lain. Makanya sebagian ulama berpendapat selama wilayah tersebut itu, daerah tersebut itu masih dikumandangkan adzan dengan lantang, bukan dengan sembunyi-sembunyi, maka itu negara Islam. Negara Islam. Dan itu bukan cuma sebagian, banyak ulama. Salah satu ciri-cirinya yaitu
adzan bebas berkumandang. Di negara kita adzan sehari berapa kali? Nah, lebih dari 5 kali. Iya kan? Nah, satu kampung masjidnya kadang ada 2. Nah, iya. Minimal 5 kali lah di daerah kita. Maka ini menunjukkan bahwasanya sejatinya Indonesia itu masih negara Islam. Karena syiar Islam masih ditegakkan. Orang puasa dengan bebas. Ada antum puasa di sini diintimidasi. Kalau antum nggak batalin puasa, tak pukulin gitu. Ada nggak? Enggak. Misalnya antum adzan, kalau antum adzan dengan lantang, antum jadi DPO, kan nggak ada gitu loh. Nah, makanya misal antum di Amerika, jazakumullah khairan. Misal antum di Amerika negara Islam atau bukan? Bukan, karena syiar Islam nggak ada. Orang adzan itu harus di hotel atau di kalau punya masjid boleh masjid didirikan, tapi harus pakai suara dalam. Di Inggris juga seperti itu. Kita adzan itu mau pakai suara dalam, yang ada malah ini nggak benar. Harus pakai suara luar. Bahkan bukan hanya adzan aja, sampai sebagian itu dijadikan syiar, padahal itu bukan syiar. Maka ketika seseorang menegakkan syiar Allah, sejatinya dalam hatinya itu masih ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan pembahasan kita ini, salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang membaca Al-Qur'an. Orang baca Al-Quran, orang ngafalin Al-Quran, itu adalah termasuk syiar agama Islam. Jadi jangan dikira seseorang menghafal Al-Quran tidak sedang menegakkan syiar Allah. Salah. Orang yang baca Al-Quran, dia sedang menegakkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Itulah mereka orang-orang yang mengagungkan, menghormati apa? Hurmatillah. Hurmatillah di sini apa? Maksudnya apa? Apa-apa yang Allah haramkan. Atau bisa juga apa-apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah membuat aturan dalam kehidupan manusia, yang mana aturan tersebut itu tidak boleh dilanggar, sehingga dikatakan dengan hurumat, larangan-larangan. Allah sudah membuat batasan, rambu-rambu dalam kehidupan manusia. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, bolehnya ini dan itu. Maka orang-orang yang menghormati, menghargai, mengagungkan batasan, larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya orang tersebut itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa khairul lahu inda rabbih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan hendaklah wahfid, engkau merendahkan dirimu kepada siapa? Limanittaba'aka minal mu'minin, kepada orang-orang yang mengikuti jalannya kaum mukminin. Siapa orang yang mengikuti jalannya kaum mukminin? Siapa? Orang yang paling berhak mendapatkan gelar mengikuti jalannya kaum mukminin adalah para sahabat. Dan yang di sini kaum mukminin di sini dimaksud adalah para sahabat Nabi. Apa kebiasaan para sahabat Nabi? Mereka menghafalkan Al-Quran, menjaga Al-Quran, menghormati Al-Quran, dan selalu membacanya. Maka orang-orang para penghafal Al-Quran ini sudah selayaknya kita hormati. Jadi kalau antum misalnya antum jalan, harusnya orang menghormati antum. Begitu ya. Soalnya antum menghafal Al-Quran. Seperti itu? Hah? Begitu ya? Benar nggak?
Misalnya antum jalan itu harusnya antum di apa namanya dikasih karpet merah gitu. Iya. Artis aja hafalan Al-Quran enggak. Artis itu mengajarkan kefasikan, keburukan, kemaksiatan umumnya ya. Mereka ketika hadir di suatu tempat pengamanannya Masya Allah ketat. Harusnya antum ini yang harus lebih dihormati ini. Karena antum penghafal Al-Quran. Di kepala antum ada Al-Quran. Sedangkan di kepala para bintang-bintang film belum tentu punya hafalan Al-Quran. Setuju ya? Setuju nggak? Cocok nggak? Kalau antum lewat dikasih karpet merah gitu. Nah. Maka inilah apa namanya selayaknya kepada orang yang hafal Al-Quran kita hormati. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang yu'duna menyakiti al mu'minin wal mu'minat, orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat bighairi maktasabu, tanpa alasan, tanpa sebab yang jelas. Faqad ihtamalu, maka sejatinya orang-orang yang menyakiti kaum mukminin, mengganggu mereka, mengganggu ibadah mereka, mengganggu kegiatan mereka, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka sejatinya orang yang mengganggu kegiatan kaum mukminin, mengganggu syiar Islam, mereka sejatinya adalah orang-orang yang sedang melakukan sebuah kejahatan yang nyata. Melakukan buhtanan, sebuah kejahatan yang nyata, wa itsman mubina, dan dosa yang jelas-jelas. Maka kalau misalnya ada pengajian dibubarkan, apa selayaknya yang kita lakukan? Kita doakan kepada orang-orang yang suka membubarkan pengajian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Kasihan loh, syiar Islam pengajian kok dibubarkan, syiar non muslim malah dilestarikan, syiar kemusyrikan malah diuri-uri. Maka kasihan orang-orang mereka. Maka sebagaimana ketika kita lihat orang ya, orang misalnya ketika kita lihat orang kasihan, harusnya apa? Sikap kita kepada orang yang kasihan tersebut, kita kasihani. Maka ketika kita melihat orang yang sedang berdosa, melakukan kemaksiatan, sikap kita apa? Kita dekati, kita nasihati dengan baik. Bukan malah dibully. Ya walaupun itu kebangetan. Walaupun kebangetan, pengajian dibubarkan, syiar Islam dibubarkan, syiar non muslim malah dilestarikan. Tapi orang-orang seperti itu sejatinya banyak di antara mereka orang-orang yang tidak tahu. Mereka cuma membio, mereka cuma ikut-ikutan, maka kasihan. Maka kalau kita masih memiliki keluarga dekat atau orang terdekat kita masih suka, gak senang dengan pengajian, dengar pengajian kupingnya panas, dengar orang baca Al-Quran kupingnya panas, maka kita kasihani mereka, kita doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini umum loh, umum mengganggu kaum mukminin dan mukminat, mengganggu kaum muslimin dan muslimah. Cuma ganggu, misalnya ada orang Islam lewat gitu, nggak ada salahnya, atau misalnya teman antum lewat gitu, nggak ada salahnya. Kemudian antum kasih kaki, loh kok dikasih kaki, kan kakinya masih dua? Enggak, saya kasih kaki, antum apa? Jegal. Terus teman antum jatuh gitu. Nah ini faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Teman antum nggak salah apa-apa. Beda kalau misalnya antum main bola, boleh nggak netting teman antum? Boleh, asal antum nggak menciderai. Boleh. Ya namanya main bola. Cuman yang jadi catatan main bola itu sekedar olahraga sekalian. Jangan dianggap serius.
sampai akhirnya ngefan tim bola kalah gitu. Misalnya dibantai 6-1, dibantai 8-2. Ada yang dibantai 8-2 di sini? Dibantai 8-2. Target 8-2 itu ada dua makna loh ya. Satunya apa? Munchen Barcelona, satunya lagi MU Arsenal. MU menang enggak? Iya benar. Tapi ala kulihal antum bola. Jangan sampai antum tuh terlalu berlebihan. Itu orang-orang kafir semua rata-rata. Antum lebih mulia gitu loh. Ya antum senang bola ya senang. Ya main bola main bola. Nggak usah terlalu berlebihan. Ketika timnya kalah ngamuk. Ketika timnya dibully ya bully urus biarin aja. Maka jangan sampai antum tuh lebih tahu tim bola daripada sahabat Nabi. Nah, coba mau dites ini. Ashraf mubasysyirina bil jannah. Coba sebutkan. Isi 1. 4 khulafa ar-rasyidin. Berarti tinggal 6. Zain, mana Zain? Yang kedua, Ashraf mubasysyirina bil jannah. 10 yang dijamin masuk surga. Umar ya, nggak apa-apa. Sayyid. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan antum kan ini kan ada 9 ya, berarti 1-1. Sa'ad bin Abi Waqqas. Tayyib, Izi sudah. Farid. Rid. Siapa Rid? Abdurrahman bin Auf. Faiz. Siapa Is? Zubair bin Awam. Tayyib, Masya Allah. Fauzi nggak hadir ya. Tapakah? Cristiano Ronaldo enggak. Lionel Messi enggak. Muhammad Salah enggak juga. Sadio Mane juga enggak. Dia walaupun mereka berdua muslim, tapi enggak ada jaminan masuk surga. Sama kayak kita. Kita juga ada jaminan masuk surga. Siapa? Tapakah? Nah, ini pertanyaannya Ashraf mubasysyirina bil jannah. Usman, ya, tayyib. Jazakallah khair. Edar. Siapa? 10 yang dijamin masuk surga. Jangan, ini oleh loh ini akhi. Sepuluh yang dia masuk surga. Masih ada siapa? Ali. Kemudian masih ada Abu Bakar. Kemudian masih ada siapa lagi? Zubair bin Awam udah ya. Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa ada Abu Ubaidah bin Jarrah? Siapa lagi? Siapa? Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'id apa Sa'ad? Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang terakhir Thalha bin Ubaidillah udah? Belum, Thalha bin Ubaidillah. Masih ada lagi berarti? Udah 10 Pak? Belum kan? Belum. Siapa lagi? Ayo. Sa'id. Ada bin Auf udah. Sa'id bin Zaid. Ada yang mengatakan Sa'id bin Zaid, ada yang mengatakan itu khilaf. Intinya adalah suaminya siapa namanya? Fatimah. Adiknya Umar. Sa'id bin Zaid atau Zaid bin Sa'id. Allah Ta'ala alam. Diingat-ingat ya, 10 yang dijamin masuk surga. Itu yang layak jadi idola antum. Bukan Lionel Messi, bukan Cristiano Ronaldo, bukan Erling Haaland gitu loh. Maka
kita lanjutkan. Maka orang-orang yang mengganggu kaum mukminin nggak ada sebabnya, misalnya teman antum lewat terus antum jegal gitu, dosa antum, nggak ada salah. Ditambah lagi ternyata teman antum ini yang antum jegal ini ternyata hafid 30 juz. Iya loh, ganggu kaum mukminin saja, orang Islam deh, nggak ada sebab, itu udah dosa loh. Apalagi mengganggu apa? Kaum muslimin hafal 30 juz, dobit di luar kepala, hafal Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Masya Allah, antum nambah itu, pengen double ya dosanya. Maka hati-hati orang yang mengganggu kaum mukminin tanpa sebab, siapapun itu. Kecuali kalau misal ada pengajian nggak bener, ngaco, boleh nggak dibubarin? Boleh. Tapi masalahnya ada pengajian di situ disebutkan qala Allah qala Rasul, nggak salah apa-apa kok dibubarkan. Ini jadi masalah. Misalnya ada pengajian di situ ada dangdutan, boleh nggak dibubarkan? Boleh nggak? Ya boleh. Lalu pengajian kok masa firman Allah bercampur dengan firmannya setan? Tapi jangan dibubarkan. Antum nasihati. Nggak layak Al-Quran disandingkan dengan musik. Apalagi hafal Al-Quran tapi sukanya dengerin musik. Nggak akan bercampur hafalan antum. Antum ngafalin Al-Quran capek-capek setiap pagi ditagih sama Ustaz Muhib ya. Antum hafalin siapa? Yang nagih hafalan antum siapa? Antum setiap pagi sudah ngafalin Al-Quran capek-capek ditagih, ayo setoran. Malamnya ya nggak campur. Sama musik dengan Al-Quran itu seperti air dengan minyak, nggak akan ketemu. Mau antum bikin penelitian ya nggak ketemu gitu loh. Makanya tinggal pilihannya dua. Antum mau meninggalkan musik atau meninggalkan Al-Quran. Kalau antum meninggalkan musik, insya Allah Allah mudahkan untuk menghafal Al-Quran. Kalau yang antum pilih malah musik atau meninggalkan Al-Quran, wah hati-hati. Nah ini makanya jawaban kenapa Ustadz saya kok susah ngapal. Ustadz, kenapa saya kalau ngapal terus habis itu bisa setoran 2 lembar, setelah setoran saya lupa. Soalnya saya dulu punya teman seperti itu. Setiap ujian, apal dia. Buku itu diapalin. Buku itu diapal sama dia. Kalau yang lain kan kadang ujian dipahami ya, dia diapal. Buku itu diapal dan hafal ngelotok. Keluar ujian ditanya, soal nomor 3 tadi jawabannya apa ya? Habis ujian dia lupa, nomor 3 tadi jawabannya apa? Apa ya? Soalnya apa? Soalnya ini. Apa ya jawabannya? Ada, Anda punya teman dulu seperti itu. Ternyata apa, dia senang dengerin musik gitu loh. Ini bukan ghibah loh ya, karena antum kan nggak tahu namanya siapa. Ya kan temen itu bisa ketemu nggak sengaja, bisa cuman ini ya, temen umum ada orang. Kecuali kalau disebutin namanya, misalnya Fulan bin Fulan, itu baru ghibah. Maka jangan sampai antum sudah capek-capek ngafal Al-Quran, letih, begadang, udah dikejar-kejar sama Ustadz antum, tapi malamnya antum jedak-jeduk, ya nggak ketemu jawabannya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang dalil
anjuran untuk menghormati para penghafal Al-Quran serta larangan untuk mengganggu mereka, Imam Nawawi rahimahullahu taala mulai masuk ke hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil babi hadisu Abi Mas'ud Al-Ansari wa hadisu Ibnu Abbas al-mutaqaddimani fil babi tsani. Dan masuk dalam pembahasan ini juga hadis tentang yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari dan Ibnu Abbas. Hadis apa itu? Ya ummul qaum aqra'ukum li kitabillah. Yang layak menjadi imam, menjadi pemimpin pada kalian itu adalah orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Maksudnya aqra'ukum li kitabillah ini kemarin sudah kita rinci ya. Ada sekitar berapa poin? 13 apa 11? Coba dihitung. 13. Nah, antum ingat-ingat itu. Siapa tahu nanti ujian keluar. Karena tadi sudah ada kisi-kisi. Akhir bulan ini mau ujian katanya. Nanti kalau anak buat soal ujian ya sudah. Misal sebutkan urutan orang yang paling berhak menjadi imam. Nah, 13 itu antum sebutkan gitu. Cukup soalnya 1 misalnya udah cukup. Kemudian wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama di syaibatil muslim. Sesungguhnya salah satu bentuk seseorang memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala adalah kalian itu menghormati di syaibah, orang-orang yang sudah beruban di kalangan kaum muslimin. Di sini ada yang sudah punya uban. Misalnya sudah punya uban. Nah, kalau yang sudah punya uban itu antum hormati mereka. Di syaibah. Jadi maksudnya di sini apa? Kita menghormati orang yang lebih tua di antara kita. Jangan antum misalnya antum kepada orang yang lebih tua semena-mena gitu. Suka antum hina, suka antum bully, dasar tua. Mentang-mentang usia antum misalnya masih 17 tahun, teman antum sudah 25 tahun. Oh, dasar mahasiswa abadi misalnya. Jangan gitu loh. Ya dia nggak salah apa-apa antum antum hina. Kita juga nggak tahu kenapa misalnya ada mahasiswa abadi. Sebabnya dia abadi kenapa? Kan ada abadi, istilah mahasiswa abadi. Bisa jadi dia nggak lulus karena apa? Ketika dia mau bayar UKT, mau bayar uang ujian, uangnya kepakai buat pengobatan ibunya, kan kita nggak tahu. Ada orang seperti itu. Kecuali kalau misalnya ada teman antum males beler keset, apalagi males beler keset, apa, dekil gitu. Ya, jangan antum bully, antum nasihati. Jangan dibully, dikit-dikit bully. Senangnya kok sekarang kok bully. Dibully nggak mau, senangnya ngejek, diejek baper, senangnya roasting, di roasting nggak mau. Tapi ya masalah bully membuli ini lebih baik ditinggalkan. Karena apa? Ketika antum bully teman antum, apa yang akan terjadi? Teman antum bully antum balik. Bisa jadi apa? Buliannya itu lebih besar daripada apa yang antum bully ke dia. Misalnya antum menyebutkan kesalahannya 20%. Teman antum nggak mau dong 20%, 50%. Kenapa kok seperti itu? Ya karena itulah di situ setan main. Jangan mau. Jangan diem, balaslah minimal balas. Setan itu sudah main. Ketika seperti itu sudah main.
Ketika setan sudah main ya antum sudah dikuasai hawa nafsu, sehingga akhirnya ya bully membuli tidak terelakkan lagi. Bully satu nggak selesai antum bully. Wahamilul Quran dil ghali fihi wal jafi anhu. Dan yang kedua adalah termasuk menghormati, mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang dengan menghormati para penghafal Al-Qur'an. Alladzi ghairul ghali fihi wal jafi. Yang dimaksud ghairul ghali fihi adalah orang yang tidak berlebih-lebihan dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya makna ghali di sini ada banyak makna. Salah satunya adalah orang yang ketika membaca Al-Quran itu berlebih-lebihan. Contohnya apa? Jadi ketika dia membaca Al-Quran, yang harusnya harokatnya misalnya 4 dibaca 6, padahal nggak ada aturannya. Kadang kan ada orang yang baca Al-Quran itu kan berlebih-lebihan, hulu. Tahu ya? Itu padahal kan nggak ada begitu loh. Bismillahirrahmanirrahim itu kan cukup. Itu termasuk hulu. Karena seringnya apa? Seringnya itu harokatnya nggak pas. Harusnya 2 harokat jadi 4, kadang jadi 6. Kecuali kalau misalnya harokatnya antara 2 sampai 6, ya antum harus konsisten. Satunya antum baca 2 harokat, satunya lagi hukumnya sama, misalnya mad jaiz apa munfasil dibacanya 6. Benar nggak mad jaiz munfasil dibaca 6 harokat? Apa yang dibaca 6 harokat? Mad lazim kalimil harfi. Jadi ya kalau misalnya mad lazim kalimil harfi dibaca 6 ya 6 semua. Istiqomah. Jangan berlebih-lebihan sehingga sampai akhirnya memberat-beratkan. Sampai itu termasuk salah satu hulu dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah ini tadi masuk hulu dalam bacaan Al-Qur'an adalah dia dia punya masalah dalam tajwid. Jadi kan karena tajwidnya nggak pas, itu orang yang gulu dalam bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, gulu dalam baca Al-Quran masuk di dalamnya maknanya adalah orang yang pamer dengan bacaannya. Misalnya pamer. Nah, pamer itu contohnya bagaimana? Aslinya dia bacanya biasa saja, akhirnya dibagus-bagusin. Sehingga kadang jatuhnya apa tadi? Tajwidnya kepanjangan. Kan banyak di masyarakat kita mereka itu terlalu mengejar bacaan yang bagus, tapi tajwidnya tidak diperhatikan. Ini sering antum ketika antum misalnya memperhatikan beberapa orang baca Al-Quran itu begitu, suaranya bagus tapi tajwidnya nggak pas. Karena apa? Dia pengen biar suaranya dianggap bagus. Atau misalnya seseorang baca Al-Quran sambil sengaja dibagus-bagusin, tujuannya memang murni riya, pamer tadi. Misalnya antum sholat, misalnya ngimamin di Masjid Al-Hikmah, ternyata di belakang antum tuh makmumnya Pak Adib nih, Insya Allah. Terus suaranya antum bagus-bagusin, tujuannya apa? Biar antum dapat anaknya. Iya kan? Masih kan anaknya. Nah itu nggak boleh, itu antum tujuannya ria, antum tujuannya pamer gitu loh. Pamer dalam ibadah itu perkara yang sia-sia. Yang antum dapatkan ya cuman apa? Kesengsaraan, kerugian. Toh kalau misalnya antum layak jadi menantunya pasti diambil kok insya Allah. Iya nggak usah khawatir. Kemudian makna selanjutnya tentang ghali fihi, orang yang berlebih-lebihan gulu adalah orang yang salah dalam menafsirkan Al-Quran. Itu sering kita dapati, misalnya orang salah dalam menafsirkan Al-Quran. Kayak contohnya ketika disebutkan
Dalilnya apa Mas? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat napa niku? Surat An-Nas. Lah wong nyebutinnya salah, gimana nafsirnya gitu loh. Lah maksudnya bagaimana Pak? Gimana maksudnya Pak Yai? Ya jadi jin dan manusia itu ya saling berteman gitu loh. Bukan bermusuhan gitu. Nafsirnya itu dapat tafsir dari mana gitu loh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kok maksudnya jin dan manusia itu temen gitu loh. Best friend. Jangan saling bermusuhan. Ya kok gimana gitu loh, kok ngaco gitu loh. Atau misalnya salah menafsirkan Al-Quran, maksudnya warka'u ma'ar raki'in gitu. Itu dalil apa? Dalil bolehnya ngerokok gitu. Dari mana gitu loh? Warka'u ma'ar raki'in, merokoklah kamu dengan bersama orang yang merokok. Ini ngaco, nggak benar gitu loh. Maka hati-hati dengan salah menafsirkan Al-Quran. Ini masuk di dalamnya adalah orang yang gulu dalam bacaan Al-Quran. Wal jafi anhu, jafi anhu, dan jafa itu orang yang meremehkan. Maka masuk di dalamnya tafsir wal jafi anhu adalah orang yang jarang baca Al-Quran. Antum bersyukur, antum berarti nggak masuk ya di sini ya. Antum kan setiap hari baca Al-Quran. Berapa juz minimal antum sehari? Berapa juz antum hari yang sudah baca Al-Quran? Sudah berapa juz? Ada yang hari ini baca 3 juz? Angkat tangan, dapat hadiah. Ini bukan riya, ini bukan pamer. Hari 3 juz. Tasmi. Selain itulah, selain tasmi, karena tasmi kan udah kewajiban. Ini inisiatif antum gitu. 3 juz, 4 juz, 5 juz. Nggak ada. 5, ada 5. Oh 5. Ada yang hari ini sudah baca 2 juz? Antum targetkan gitu loh. Baca. Biar hafalan antum tidak cepat hilang. Maka yang di sini yang masuk jafi ada orang yang jarang membaca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menghajar Al-Quran. Orang-orang yang menghajar Al-Quran maksudnya gimana? Orang yang jarang baca Al-Quran. Atau orang yang Al-Qurannya itu di rumahnya hanya sekedar jadi pajangan. Mana ada di sebagian fenomena di masyarakat kita yang menyedihkan. Ada Al-Quran itu jadi pajangan. Al-Quran cuma dipajang gitu. Ayat kursi jadi hiasan. Ayat kursi itu bukan buat hiasan, dibaca Mas. Bukan buat hiasan. Apalagi ayat kursi dipajang buat jimat, tambah ngaco lagi gitu loh. Tambah ngawur lagi. Maka ini salah satu termasuk orang yang menghajar Al-Quran. Orang yang jarang baca Al-Quran, orang yang jauh-jauh dari Al-Quran. Wal jafi anhu, maka orang yang penghafal Al-Quran, pembawa Al-Quran, pembaca Al-Quran yang layak untuk dihormati orang-orang seperti ini. Bukan orang yang menghajar Al-Quran, bukan orang yang ketika baca Al-Quran tajwidnya dibagus-bagusin sehingga dipanjang-panjangin, pamer dalam bacaannya atau salah dalam menafsirkan. Dan jafi anhu masuk di dalamnya juga adalah orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Sudah tahu hukumnya, ternyata tidak berusaha untuk mengamalkan. Atau nggak mau. Maka ketika antum dapat, Al-Quran memerintahkan ini, Al-Quran melarang itu, sebisa antum jauhi. Maka ada sebuah antum bersikap insaf. Bersikap insaf. Insaf itu adalah adil dalam menyikapi permasalahan. Ada salah seorang ulama, saya nggak sebutkan namanya karena termasuk kurang bagus juga ya. Ini cuma kita ambil pelajaran. Ini insafnya beliau. Walaupun beliau berbeda pendapat dengan
ulama yang lain dan menyisihi. Beliau mengatakan tidak selayaknya seseorang menghina pendapat orang yang melarang merokok. Itu antum hina ya nggak apa-apa, nggak ada dari rokok itu, nggak ada sejak kapan rokok itu jadi halal. Bahsul Masail NU aja mengharamkan rokok kok. Antum bisa cek Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, itu rokok itu haram loh, diharamkan di Bahsul Masail. Maka beliau ngomong, iya, ini pendapat yang benar itu ada pendapatnya ulama-ulama ini. Dan pendapat saya salah. Beliau ngomong gitu. Dia ngomong tapi saya sudah berusaha tapi susah. Itu lebih baik daripada antum Antum udah tahu salah tapi nggak mau ngaku salah. Banyak kan seperti itu. Maka ketika antum salah ya antum gentleman ngaku salah gitu loh. Ya benar, memang pendapat yang benar adalah itu. Tapi saya sudah berusaha, susah. Kadang saya bisa menghindarinya, kadang saya enggak. Ini bukan berarti dia nggak mau mengamalkan, dia sudah berusaha untuk mengamalkan gitu loh. Walaupun ya dia melanggar gitu loh. Tapi setidaknya di dalam hatinya itu ada pengakuan gitu loh. Beda kalau dengan orang yang nggak mau ngaku. Contoh, ada sebuah iya memang benar. Kita cari di kitab-kitab, misalnya di kitab fikih Syafi'i manapun itu nggak ada namanya tahlilan, itu nggak ada, bid'ah. Selamatan itu bid'ah, memang. Nah, masalahnya apa? Tapi ya gimana ya, masyarakat kita mereka seperti itu. Nah, pertanyaannya, yang jadi kiai itu siapa? Masyarakat apa jenengan? Kiai itu harus jadi panutan gitu loh. Artinya dia mengakui kebenaran apa tidak? Enggak. Dia lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Maka naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita seperti itu. Karena sejatinya nggak ada yang bisa menjamin kita ini bisa terbebas dari mengikuti hawa nafsu. Banyak orang sudah tahu kebenaran tapi karena masalah duit akhirnya ya iman-iman. Maka jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Dan makna yang ketiga adalah ini, jangan sampai antum masuk wal jafi anhu, adalah orang yang bermudah-mudahan dalam Al-Quran. Apa? Orang yang tidak mau murojaah hafalan Al-Qurannya. Maka mari kita minimal sehari antum berusaha murojaah, baca Al-Quran. Baca Al-Quran sebagai hitungan bahwasannya antum murojaah Al-Quran. Wal ikrami disultanil muqsid, dan hendaklah seseorang menghormati seorang pemimpin. Pemimpin yang apa? Pemimpin yang adil. Ketika antum punya pemimpin yang adil, antum hormati. Nah, adil ini bukan berarti pemimpin yang nggak pernah melakukan kesalahan. Namanya seorang itu dihukumi, itu yang dominan apa yang jadi minoritas. Seseorang dihukum itu karena dominannya atau minoritasnya? Dominannya. Maka ketika seorang pemimpin dominannya dia berlaku adil, ya sekali dua kali dia tidak adil, artinya kan dia minoritasnya tidak adil. Maka kita hukumi pemimpin tersebut adalah pemimpin yang adil. Karena kalau kita mau cari yang 100% gak pernah melakukan kesalahan, gak ada, ikhwas sekalian. Begitu juga kalau antum nyari temen yang gak punya aib, antum gak bakal ketemu temen antum. Temen antum ini belang, kena juga belang. Gak ada yang kita selamat dari dosa. Maka yang dihukumi apa? Dominannya apa? Dominannya kebaikan, ya kita hukumin dia orang baik. Ya orang baik, tapi sekali dua kali juga dusta. Kan begitu
Periwayat hadis ada seperti itu. Ada salah seorang ulama terkenal. Tapi ketika dihukumi apa? Soduk wa in kana kadzib. Orangnya jujur tapi kadang dusta. Ada, antum bisa cek di kitab apa? Karya Imam Ad-Dhahabi apa? Syiar A'lam Nubala, Tahdhibul Kamal. Itu dicek bisa di kitab-kitab A'imah hadis. Itu bisa antum cek. Imam Dhahabi ketika mensifati siapa? Wa thiqah wa in kana kadzib. Dia orangnya thiqah, orangnya ulama, tapi kadang dia dusta. Tapi dihukumi apa? Dia thiqah. Ya sekali dua kali dusta. Kadang juga ya ada kayak Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ketika disifati oleh Imam Ad-Dhahabi di Syiar A'lam Nubala. Apa komentar Imam Dhahabi tentang Imam Bukhari? Jabalun. Jabal itu artinya apa? Gunung. Maksudnya gunung. Orangnya udah pinter. Tapi ya orangnya udah no comment lah. Jabal itu kan tinggi ya, tinggi. Ya kita sebagai orang rendah ya mau ngomenin apa gitu. Udah cukup lah Jabal gitu. Tapi apakah Imam Bukhari nggak pernah melakukan kesalahan? Ya pernah gitu. Bahkan ada di sebagian rawinya Imam Bukhari itu ada yang terindikasi Syiah. Tapi Syiah yang bukan Syiah fanatik, Syiah yang zaman dulu bukan seperti sekarang. Kalau Syiah zaman sekarang kan mereka Rafidhah, menuhankan Ali. Syiah zaman dulu ada yang mereka menganggap Ali itu harusnya jadi jadi khalifah sebelum Utsman. Ada sebagian seperti itu, nggak masalah gitu loh. Bukan Ali itu sebenarnya khalifah sebelum Utsman, bukan. Ada yang menganggap bahwasanya Ali itu lebih utama daripada Utsman. Ada sebagian ulama seperti itu. Dan itu memang antara Ali dan Utsman terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Ali dulu baru Utsman. Tapi mayoritas para ulama mengatakan lebih mulia Utsman baru Ali. Jadi khalifah itu 4. Itu berdasarkan urutan kemuliaan mereka. Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali. Itu sahabat yang paling mulia berdasarkan urutan khalifah. Tapi memang ada sedikit perbedaan. Nah, orang-orang seperti itu, walaupun ini menyelisih jumhur ulama, kebanyakan mayoritas ulama, Imam Bukhari tetap mengambil hadisnya. Indikasi-indikasi Syiah zaman dulu seperti itu, beda dengan Syiah zaman sekarang gitu loh. Makanya kalau menghukumi pemimpin yang adil ya kita hukumi. Oh, mayoritasnya apa dia adil. Ya kalau antum ini salah. Akhirnya yang antum pikirkan cuma salahnya doang, nggak ketemu kebaikannya. Makanya pernah Buya Hamka mengatakan, wahai Buya, saya pernah haji ke Mekah, tapi saya menemukan di Mekah ada pelacur gitu loh. Apa jawaban Buya Hamka? Jawaban Buya Hamka, saya ke Amerika, saya nggak nemu pelacur. Maksudnya apa? Kalau antum nyari jeleknya, ketemu. Yang antum niatkan yang akhirnya antum ketemu gitu. Buya Hamka ke Amerika yang cari apa? Komunitas muslim. Lah antum misalnya ke Mekah mau haji sekalian nyari boroknya Mekah gitu loh. Pengen ngorek-ngorek Mekah, katanya kota suci, masih ada pelacur. Itu pertama. Kedua, ya kalau antum niatnya udah jelek ya antum ditemukan dengan yang jelek gitu loh. Kalau antum lihatnya yang jelek, akhirnya jelek itu yang mendominan. Mungkin pelacur, siapa tahu mantan pelacur kemudian ke Mekah tobat, kan nggak ngerti kan kita. Ada juga katanya di Mekah itu aman dari pencurian, nggak ada kejahatan. Saya nyatanya ketika tawaf saya kecopetan,
Mana katanya Mekah itu aman? Ya antum sejak ketika datang antum udah yang mendominan antum hati-hati kalau tawaf nanti kecopetan. Akhirnya kejadian. Tapi ketika antum datang tawaf, Mekah ini kota aman, dilindungi, damai, enak, fokus ibadah, insya Allah. Kalaupun antum kecopetan, copetnya ketangkep. Karena antum ketika di Mekah itu, jangankan antum batin ini bisa kejadian. Ada antum batin, saya pengen ini, kejadian. Anda pernah cerita ke antum belum? Anda punya teman, dia pernah cerita, dia dari Madinah ke Mekah, duitnya habis. Ya, habis itu ya bukan berarti dia nggak punya duit sama sekali, dia punya duit, cuma duitnya mepet untuk beli tiket balik dari Mekah ke Madinah. Dia mikir, waduh, lapar ya. Kalau uangnya saya pakai buat jajan, beli makanan, belum tentu saya bisa beli tiket balik ke Madinah. Kalau mau ngutang siapa? Saya umroh ke sini sendirian. Karena biasanya kan teman-teman umroh itu kadang bareng rombongan, 4 orang, 3 orang. Dia pas sendirian gitu. Gimana? Ya Allah, semoga aku bisa balik ke Madinah. Apa yang terjadi? Dia keluar tawaf sunnah, keluar niatnya dia balik ke hotel, kemudian ke terminal bis Sabko. Ketika dia keluar dari selesai tawaf itu, dia lihat ada bapak-bapak singak-singuk kayak orang bingung. Kemudian dihampirin, Pak, nyari siapa gitu. Karena kan muka bapaknya itu muka Indonesia, itu khas Indonesia. Terus bapaknya kaget, oh, adik bisa bahasa Indonesia? Iya Pak, bisa Pak, saya orang Indonesia. Oh alhamdulillah, orang Indonesia. Ini dik, saya bingung cari jalan keluar. Karena kan di Mekah itu kan bangunnya sama semua. Ya sudah Pak, saya antar. Bapak hotelnya di mana? Sekalian saya juga mau ke hotel. Akhirnya diantar ke hotel. Nah ketika ngantar ke hotel itu kan di perjalanan, jalan kaki, dia sambil cerita gitu, sambil ngobrol. Adik di sini ngapain? Oh saya di sini kuliah Pak. Asalnya dari mana? Ini. Oh kebetulan satu pulau, sama-sama orang Sulawesi. Kemudian, oh masya Allah, bisa minta kontaknya adik. Oh iya Pak, dikasih kontaknya. Udah. Habis itu udah diantarin ke hotel, udah nggak pernah hubungan. Suatu ketika pasti bulan musim panas, teman saya itu dapat WA WhatsApp dari, Assalamualaikum, perkenalkan saya bapak ini yang dulu adik tolong ketika di Mekah, bla 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 bla. Adik sekarang di mana? Alhamdulillah Pak, saya sudah di Indonesia pas liburan. Bisa minta alamatnya, dikirim, didatangi. Teman saya didatengin, biasa. Bapak itu balik pulang ke rumah. Nggak lama setelah itu, adik boleh kita silaturahmi ke rumah adik sekali lagi. Ternyata apa coba? Silaturahmi ke rumah teman anak, bawa anak perempuan. Adik mau nggak nikah sama anak saya? Ini sebagai balasan apa? Dulu adik pernah bantu saya ketika di Mekah. Padahal doanya itu cuma semoga saya punya duit balik ke Madinah. Padahal ketika di jalan sebelum berpisah, itu teman saya juga udah dikasih uang gitu loh sama bapak tadi gitu. Dan ternyata kebaikannya itu berlanjut sampai kapan? Ketika liburan. Teman saya, ya Pak, saya itu nggak punya apa-apa. Bapak lihat rumah saya cuma begini. Saya bukan orang kaya ini. Ya pertanyaannya, adik mau nggak nikah sama anak saya? Kalau mau, udah beres, nanti saya ngatur. Ya akhirnya teman saya, ya mau gitu loh. Dia nggak tahu bapak yang tolong itu apa. Akhirnya nikah, kaget. Ternyata mertua anak juragan, bos batu bara. Orang kaya juragan, anak lupa dia nyebutnya batu bara atau apa gitu. Ininya orang kaya raya ya.
Itu cuma batin. Makanya hati-hati antum batin ketika di kota suci. Kemudian kita lanjutkan, hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud wa huwa hadisu hasan. Hadis yang baru, rawahu Abu Dawud, diriwayatkan dari Abu Dawud wa huwa hadisu hasan wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini hadis baru diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilal nasa manazilahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk memposisikan manusia itu sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Jadi ketika antum berbicara dengan orang yang lebih tua, antum harus suaranya harus antum hormati. Ini suaranya pelan. Kepada pejabat ya antum nggak bisa ngomongnya seperti antum ngomong sama teman antum, "Hey bro, piye kabare?" gitu. Kecuali kalau pejabat itu ternyata teman antum. Misalnya antum punya teman dekat, konco kental, ternyata jadi gubernur. Ya antum berabe-berabe ya monggo gitu loh. Tapi pastikan itu bukan di forum bukan forum resmi, forum umum, bukan gitu loh. Ketika antum nyapa gitu, misalnya antum ke kantornya, saya bisa ketemu dengan bapak ini misalnya. Saya bisa ketemu dengan Bapak Farid Ulumuddin. Oh iya silahkan Bapak, saya antarkan ke ininya. Nah, antum masuk ke ruangannya Pak Farid, pintu antum tutup dulu langsung. Dia kabare. Nah, antum monggo gitu loh. Walaupun Farid itu gubernur misalnya. Gubernur mana, Lid? Jawa Tengah. Ya siapa, kalau itu ya ketika antum ngomong sama ajudannya bawahnya tuh bisa ketemu dengan Bapak Khalid gitu. Enggak antum langsung ujuk-ujuk, "Mas, aku iso ketemu ora karo Pak Khalid e. Kuwi kanca kentalku lho." Ya enggak begitu. Antum ya ini dulu lah. Setelah pintu ditutup baru, "Bro, piye kabare?" Ya monggo gitu. Maka kita harus memposisikan seseorang itu sesuai kedudukannya masing-masing. Ini hadis ini dikomentari rawahu Abu Dawud fi sunanihi wal Bazar fi musnadihi qala al-Hakim Abu Abdullah fi ulumihi huwa hadis sahih. Ini Imam Nawawi mengatakan hadis ini sahih. Walaupun ulama yang lain mengatakan hadis ini dikomentari. Termasuk salah satu ulama ahlu hadis yaitu Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Imam Sakhawi itu imam ahlu hadis. Beliau imam jarh wa ta'dil. Beliau mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif dan bukan sahih. Walaupun hadis ini dhaif, tapi secara makna itu tidak bertentangan, karena kita perlu menghormati orang, ya memposisikan seseorang sesuai kedudukannya. Nggak bisa kita semena-mena kepada mereka gitu. Maka kita perlu menghormati mereka, kedudukannya supaya kita hormati. Wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainal rajulaini min qatla Uhudin summa yaqul ayyuhuma aksaru ahdan lil Qur'an fa in usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika menguburkan para sahabat korban perang Uhud, berapa di antara sahabat yang meninggal ketika perang Uhud? 70 orang. Nah, ketika perang Uhud itu yang meninggal 70 orang, Rasulullah itu pengen menggabungkan. Karena kalau 70 orang dikubur satu-satu susah. Akhirnya satu liang lahat untuk 2 sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapakah di antara kedua orang ini yang hafalan Al-Qur'annya paling banyak? Ketika ditunjukkan, ya Rasulullah ini. Maka Rasulullah SAW ngambil jenazah tersebut, kemudian didahulukan. Lahat itu adalah jadi posisi agak nyerong ke kanan, ngalah ke kiblat. Kiblat antum mana? Oh sana ya, benar ya, kanan ya. Ngalah ke kanan. Jadi kan biasanya kalau di Indonesia ada yang begini, yang lahatnya begini, terus nanti mengecil. Ada yang lurus begini, terus
nyamping ke kanan. Nah, lahat itu ada dua. Jadi yang di sini dalam hadis dimaksud adalah lahat yang nyamping ke kanan. Sehingga yang pertama didahulukan adalah orang yang hafal Al-Quran, sehingga ditaruh kanan. Kemudian di belakangnya baru orang yang hafalannya lebih sedikit. Maka inilah cara Rasulullah SAW menghormati para sahabatnya. Sahabat yang hafal Al-Quran lebih banyak dibanding sahabat yang lain, beliau muliakan. Jadi orang penghafal Al-Quran ini dimuliakan bukan hanya ketika di dunia saja, bahkan ketika di mana? Ketika pindah dari alam dunia ke alam barzah, alam kubur, tetap dimuliakan. Dan begitu juga nanti kelak para penghafal Al-Quran Allah muliakan ketika di akhirat. Iqra wartaqi, bacalah dan tartillah dan naiklah, dan sesungguhnya kedudukanmu adalah di akhir ayat yang engkau baca. Bahkan orang yang hafid 30 juz bisa memberi mahkota kepada orang tuanya. Ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada para penghafal Al-Quran. Allah muliakan bukan hanya ketika di dunia saja, bahkan di akhirat. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adani waliyan faqad adantuhu bil arbi. Barang siapa yang mengganggu wali-waliku, maka sesungguhnya dia menantangku untuk berperang. Ini hadis panjang di Arba'in Nawawi, dan panjang, hadisnya itu panjang. Di situ disebutkan disebutkan bahwasannya wali-wali Allah di sini adalah orang-orang yang sering merutinkan ibadah sunnah. Karena wa ma taqarraba ilayya abdin bi syai'in ana uhibbu. Faida ahbabtu kuntu sam'aul ladzi yasma'u bihi wa basarahul ladzi yubsiru bihi, sampai akhir hadis. Nah, itu orang-orang yang gemar taqarrabu ilaihi bi syai'in, jadi mendekatkan dengan ibadah nawafil. Dikatakan dengan ibadah-ibadah sunnah itu wali. Karena kenapa? Namanya wali itu harusnya ibadah wajib sudah settle, sudah pasti dapat. Maka ibadah wajib ketika seorang wali memperhatikan ibadah sunnah, otomatis ibadah wajibnya dilakukan. Beda dengan kita mementingkan sholat tahajud, sholat subuhnya 14, atau malah gak dua-duanya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari perbuatan seperti itu. Dan ini juga, hadis ini menjadi bantahan kepada kaum sufi, orang-orang yang mengatakan bahwasannya ada namanya istilah wahdatul wujud. Orang sufi kan menganggap bahwasannya orang kalau sudah semakin alim, tingkatannya sudah sampai tingkatan makrifat, kemudian syariat. Ketika sudah sampai syariat, orang nggak perlu untuk ibadah lagi. Artinya apa? Manunggaling kawula Gusti. Tuhan itu sudah menyatu dengan dengan manusia tadi. Dalilnya apa? Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Jadi aku itu adalah pendengaran yang dia dengarkan. Coba dibaca sampai akhir. Itu enggak seperti itu gitu loh. Maka ini bantahan gitu. Bantahannya apa? Apabila dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi. Ya harusnya kalau menyatu dengan hamba, Allah itu menyatu dengan hamba, ya nggak usah doa, langsung pengennya apa udah dikabulin. Benar nggak? Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu nggak menyatu dengan hambanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai antum tercemari dengan akidah wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti.
itu bahaya. Wa thabata fi sahihaini anhu annahu qala man shalla subha fa huwa fi dhimmatillahi ta'ala fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatihi. Barang siapa yang salat subuh, sejatinya orang tersebut itu di bawah penjagaan atau pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah engkau meminta sesuatu dari Allah ketika engkau sudah dalam penjagaannya. Artinya apa? Ketika seorang itu sudah di bawah penjagaan Allah, orang sholat subuh sudah tenang, insya Allah apa yang dia inginkan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an imamin jadilaini Abi Hanifah wa Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhuma qala in lam yakunil ulama'u awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Kalau seandainya para ulama itu bukan wali Allah, maka wali Allah itu siapa lagi gitu loh. Kan karena wali Allah itu orang yang baca Al-Qur'an, orang yang mengamalkan isi Al-Qur'an, orang yang sering mentadaburi Al-Qur'an, orang yang suka memuroja Al-Qur'an, orang yang ketika membaca Al-Qur'an tidak berlebih-lebihan. Maka itu wali Allah, maka ulama itu wali Allah. Maka hati-hati dengan wali Allah. Maka disebutkan ya, Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala mengatakan lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyaka limardatihi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukimu untuk menempuh jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Wa ja'alana mimman yahsha wa yattaqihi haqqa tuqatihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seorang hamba yang takut akan siksanya dan bertakwa menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Anna luhumal ulama'i masmumah, sesungguhnya daging ulama itu beracun. Antum gibah saudara antum, sama saja antum makan bangkai. Nah, ketika antum gibahi seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, alim, wali Allah, hati-hati. Antum bukan hanya sekedar makan bangkai, tapi bangkai yang beracun. Maka banyak kita dapati orang-orang yang setelah menghina ulama langsung Allah jatuhkan harga dirinya. Belum lama ini, belum ada setahun, ada salah seorang dai dengan menyombongkan dirinya, saya sudah doktor fakultas hadis. Kalau cuma bikin tahrij hadis sekelas Albani, mahasiswa S1, semester 2, semester 3 bisa. Gampang, Albani itu bukan ulama. Gak lama setelah itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala singkap kedoknya. Sedikit demi sedikit akhirnya apa? Allah singkap kebobrokannya. Allah hancurkan dia. Allah hinakan dia di dunia sebelum dia di akhirat. Dan semoga dokter tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelas Syekh Albani itu susah loh. Zaman dimana teknologi nggak seperti sekarang. Antum kalau misalnya tahlil hadis sekarang, antum bisa pakai HP gitu loh. Tapi walaupun digital, media sudah secanggih sekarang, tidak seperti zamannya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, nggak akan bisa. Buktinya apa? Ada nggak ulama setelah Syekh Albani yang bisa menandingi karya tulis Syekh Albani? Silsilah ahadits sahihah dan silsilah ahadits dhaifah. Ada ulama setelah itu? Nggak ada. Kalau seandainya tahrij hadis itu gampang, mana ada? Nggak ada. Anak S1 lulusan fakultas hadis ya masih pelongo-pelongo gitu loh. Mana Albani nggak kuliah? Kita kuliah. Menyombongkan gelarnya, menghina. Antum nggak tahu siapa yang antum hadapi. Yang antum hadapi itu jabal, gunung. Ketika antum lihat gunung ya antum merendahkan diri. Antum mau daki gunung, gunung gini gampang. Bisa nggak antum sampai puncak gunung? Belum tentu. Mungkin antum baru sampai pos pertama, aduh capek. Kelihatannya. Lihat yang besar itu, respect dulu, hormati gitu loh. Antum tahu tanduk antum tuh tanduk tanduk kambing, udah tanduk kambing
patah lagi. Terus antum berusaha nyeluduk apa gunung, ya nggak akan bakalan bisa. Antum nyeluduk tembok aja kepala antum yang sakit. Ini yang antum hadapi gunung. Makanya tadi Imam Ad-Dhahabi ketika mengomentari Imam Bukhari, Jabal udah cukup, gunung. Apa yang mau dikomentari dari Imam Bukhari? Semua orang menghormati keilmuan Imam Bukhari gitu loh. Sudah. Ya salah dikit ya wajar, namanya manusia kan. Namanya manusia nggak ada yang namanya luput dari kesalahan. Tapi antum perlu sadar hakikat antum. Syekh Albani mentang-mentang antum doktor, saya itu dihina direndah-rendahkan Albani apa ini. Ya banyak akhirnya kejadian, salah satunya ya wallahu ta'ala alam anaknya meninggal. Anaknya meninggal ditembak sama kakaknya. Jadi anaknya itu dua. Anaknya itu dua, laki-laki dan laki-laki. Suatu ketika ada salah seorang polisi mampir sholat di masjid. Ya sebagian polisi kan bawa pistol. Antum habisnya jangan googling ya. Bawa pistol. Pistolnya sebenarnya sudah diamankan, ditaruh di tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh misalnya anak kecil dan lain sebagainya. Allah takdirkan apa? Pistolnya itu bisa diambil sama anak pertamanya. Diambil buat mainan, namanya bocah, diarahkan ke adiknya. Der, mati. Siapa yang bunuh anaknya? Kakaknya sendiri. Anak pertamanya yang bunuh anak kedua. Hati-hati. Dagingnya ulama beracun. Dan sebelum itu kedoknya Allah singkap. Ulama-ulama, kiai-kiai ustadz yang dulu dijadikan tameng dia, satu persatu membongkar kebobrokan dia. Itu bukan ini bukan ini. Hati-hati. Daging ulama beracun. Jadi kalau antum punya teman antum misalnya kiai, ustadz, paham agama, ya salah ya antum jangan gibahi, antum nasihati gitu loh. Hati-hati loh. Gibahi muslim itu sama dengan makan bangkai. Gibahin ulama, makan bangkai beracun. Ada yang mau makan bangkai aja nggak ada yang mau, apalagi sudah tahu bangkai beracun lagi. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan di sini? Silahkan isi. Gibah yang diperbolehkan itu salah satunya adalah seseorang ketika bertanya kepada orang yang dianggap dia tahu bisa memberikan solusi. Misalnya seseorang bertanya kepada seorang syekh, seorang ulama, wahai syekh, wahai ulama, wahai pak ustadz, saya punya masalah dan begini dan begitu. Dalilnya apa? Kisahnya Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabiat. Beliau bertanya, ya Rasulullah, saya sebenarnya dilamar sama Abu Sufyan. Abu Sufyan sama Abu siapa? Muawiyah. Kemudian Muawiyah. Saya dilamar sama Muawiyah dan dilamar sama Zainab atau siapa ya? Zainab, sahabat itu siapa? Anda lupa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Muawiyah kana la yadau asahu. Ada yang mengatakan Muawiyah itu la yadau asahu, orangnya suka safar, bepergian jauh. Sehingga kalau namanya istri nikah dengan orang yang suka bepergian jauh, ya dia harus siap menanggung rasa kangen, rindu. Juga kalau seandainya diajak safar, namanya safar itu kan banyak hal-hal yang tidak terduga, musibah, masalah. Akhirnya harus sabar. Kemudian kamu mengatakan nikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid, berarti Zainab. Kamu nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Karena dua orang ini disebutkan, Abu Muawiyah sama siapa? Anda lupa. Astagfirullahaladzim. Rasul intinya menyebutkan aibnya.
Dan di situ apa? Menyebutkan aib seseorang ketika ada maslahat itu boleh. Maka kalau seandainya Ustadz, saya punya suami saya begini dan begitu. Ternyata suami perempuan tadi temannya Ustadz tadi. Nah, itu bukan membuka aib, boleh. Itu boleh, seperti itu aib boleh. Atau misalnya antum berobat ke dokter, Pak dokter, saya punya penyakit ini dan itu kan aib antum, tapi antum apa? Bongkar sendiri. Karena apa? Ya itu karena ada tujuan, ada maslahat. Bukan yang bongkar, misalnya yang bongkar bukan antum, tapi misalnya istri antum, Ustaz, ternyata suami saya, Pak dokter, ternyata suami saya impoten. Itu kan aib. Boleh enggak? Ya boleh gitu loh, boleh. Karena biar dicarikan solusi. Atau menggibahi, menyebutkan kesalahan yang sudah jelas maklum. Contohnya siapa? Kita mengatakan Fir'aun, kesesatan Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, boleh enggak? Boleh. Kejahatannya sudah jelas. Intinya gibah yang diperbolehkan itu ada 6. 4-nya silahkan antum cari sendiri. Mending antum googling ini daripada googling tadi. Itu 4, itu kata Imam Nawawi. Kalau salah yang mengatakan Imam Nawawi 6 gibah yang diperbolehkan. Wallahu taala alam bisawab. Jadi enggak setiap gibah itu dilarang. Ada beberapa yang dibolehkan ketika ada maslahatnya. Oh iya, antum ingat salah satu biar antum cuma nyari 3. Salah satu misalnya antum memperingatkan seseorang dari kesalahannya. Antum jangan deket-deket, misalnya siapa ini? Kok nggak enak ya? Antum jangan deket-deket sama si Putra misalnya. Karena Putra orangnya begini dan begitu. Antum ngomong sama teman antum. Karena misalnya jangan Putra lah. Masih ada ya? Jangan Putro. Nggak ada kan di sini Putro. Misalnya kamu jangan dekat-dekat sama si Putro. Kenapa? Karena Putro itu kalau dia utang nggak pernah bayar. Jadi antum ingatkan kepada teman-teman antum biar jangan diutangi sama si Putro sehingga jadi korban. Itu boleh gitu loh. Seperti itu boleh. Dan zaman sekarang itu biasanya disebut dengan istilah tahdil. Tahdil itu boleh. Tahdil misalnya kamu jangan dekat-dekat si fulan, jangan dekat-dekat ini. Itu boleh tahdil. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan lain? Berarti tugas antum tinggal 3. Pekan depan anak tanya. Karena waktunya ini kan anak lihat antum dari tadi sudah selinguk jam ini. Ada pertanyaan lain? Makanya 3-nya anak kasih PR buat antum. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi